Ini adalah pemilik yang diusir dari rumahnya sendiri. Dan siapa yang mengusir dia? Ya nggak tahu siapa. Pokoknya ya kayak dia yang nempatin rumah itu dan ya dia diusir gitu karena lu nggak boleh masuk. Tapi kan dia pemilik rumah. Di sini anehnya. Bahkan sampai ketika si pemilik rumah ini berusaha untuk mengusir orang yang tidak dikenal itu ada di rumah dia, si pemilik rumah malah ditangkap. Ini ada sebuah hal seru yang lagi gue ikutin dan gue baru pelajarin tentang masalah kekacauan hukum di Amerika. Lu boleh nempatin rumah orang tanpa seizin orang tersebut. Kok bisa begitu? Pertama-tama disclaimer, gue bukan ahli hukum, gue juga bukan mahasiswa hukum. Gue hanya modal baca-baca berita dan ikutin kejadian-kejadian yang lagi seru di sosial media. Jadi semua omongan gue ini mesti kalian cross-check lagi dan bahkan perlu kalian kritisi. Ini adalah kisah di New York, seorang pemilik rumah yang gak bisa masuk ke rumahnya sendiri dan bahkan sampai perlu ditangkap polisi. Hal ini disebut sebagai squatter rights. Apa itu squatter dan kenapa ada rights-nya? Squatter itu apa? Squatter itu adalah orang yang suka nempatin rumah kosong untuk jadikan tempat tinggalnya. Common sense kan gini aja ya, kalau misalnya kita punya rumah nih ya, kita tinggal buat liburan gitu 3 bulan di Jepang. Amin. Terus tiba-tiba pas lu datang ada orang di situ yang, woi, lu siapa gitu kan, nggak dapat izin gua kok tiba-tiba nyelonong masuk rumah gua terus tempatin rumah gua lagi. Ya lu usir dong, ya kan? Kalau lu nggak mau repot lu telepon polisi gitu sampai polisi datang. Lu takut-takutin telepon polisi juga pasti biasanya orang-orang itu udah kabur gitu. Atau kalau di Indonesia sih warga-warga pasti udah bantuin lu. Wah, siapa nih dikelilingin rumahnya gitu kan. Terus itu orang ditangkap dah atau gimana. Tapi di New York ternyata tidak bisa seperti itu. Ini bukan budaya, ini bukan culture gitu, bukan tradisi. Ini hukum, bahkan udah jadi hukum. Sekali lagi anak-anak hukum saya tegaskan untuk bantu koreksi saya kalau misalnya saya mengeluarkan argumen yang keliru ya. Jadi ada hukumnya yang bilang kalau misalnya udah ada orang nempatin rumah kosong dan nempatinnya lebih dari 30 hari, maka dia dianggap sebagai tenant atau ya penghuni rumah tersebut lah. Jadi dia berhak tinggal di situ dan lu nggak boleh ngusir dia sembarangan. Walaupun lu pemilik rumahnya dan walaupun dia tanpa izin lu, tanpa perjanjian nempatin rumah lu. Aneh nggak? Aneh banget. Aneh banget dan ternyata ini jadi masalah besar di New York. Dan yang lebih anehnya lagi tau nggak apa? Kalau lu pemilik rumah tersebut dan lu berusaha usir orang tersebut, lu bisa dipenjara. Seriusan seperti contoh yang tadi udah gue lihat tuh, dia beneran ditangkap polisi itu gara-gara ngusir squatter gitu. Terus cara ngusir orang itu gimana dong? Ya lu mesti lapor polisi biar polisi itu ngusir. Oh ya udah dong, lu tinggal nelfon polisi dan nungguin dia diusir sama polisi. Ternyata keliru jawaban gua. Nggak gitu. Lu mesti nelfon polisi, lu mesti file reports, lu mesti polisi ngeinvestigasiin dan bahkan sampai harus masuk ke pengadilan dulu. Iya, ada proses pengadilan dulu. Jadi polisi nggak bisa bertindak langsung untuk mengusir squatter tersebut dari properti lu. Lu harus menang dulu di pengadilan. Dan mungkin buat yang belum tahu ya, pengadilan itu kelarnya nggak 1-2 hari, bahkan bisa tahunan hanya untuk ngusir orang. Dan selama kejadian itu entah rumah lu udah diapain, dia terus ngerusak barang-barang apa di dalamnya dan lain-lainnya. Wah, jadi itulah problem yang menurut gue aneh banget terjadi di Amerika. Wah, semenjak banyak gue bercerita dan memberikan informasi tentang Amerika, itu udah gak aneh lagi sih. Tapi tetap aja masih kayak kaget gitu. Tapi ya ternyata gak selesai anehnya gitu. Pasti ada aja yang jauh lebih aneh. Mungkin ada yang bertanya gitu, lah no, terus cara dia masuk rumah gimana? Pas dia masuk rumah, nono masuk bukannya trespassing ya gitu? Apa masuk tanpa izin, bukannya itu bisa ditangkap? Itu bisa terjadi kalau misalnya si owner ada di dalam. Kalau si owner beneran lagi di sekitar rumah gitu dan melihat kejadian itu terjadi, maka itu sebutannya trespassing gitu. Tapi kalau misalnya owner lagi liburan ke Jepang selama 3 tahun kayak gue di masa depan nanti, amin, ya nggak bisa, itu kan trespassing. Berarti dia ya masuk dan mengisi rumah lu. Kalau misalnya lebih dari 30 hari nggak ada teguran, nggak ada apa, ya udah, ya berarti dia berhak tinggalin rumah lu. Wow, ini kalau gue nggak salah baca dan nggak salah dengerin berita-berita ya seru juga nih hidup di Amerika, terutama di New York. Oh ya, ini peraturan Amerika ya, jadi di setiap state tuh punya hukum yang berbeda, tapi ini hukum yang berlaku di state of New York. Dan ternyata para legislatif tuh lagi berusaha loh untuk ngubah peraturan ini yang udah berlangsung lama. Tapi ternyata bahkan sempet gagal. Bahkan salah satu streamer tuh yang nontonin video ini tuh kayak dia bilang, listen, I'm proud to live in Texas, where like if somebody did this here, you just shoot them. Iya, ternyata katanya kalau di Texas ada orang gitu di dalam rumah lu tanpa izin lu, ya hukumnya bukan kayak di Indonesia misalnya gitu ya, usir panggil polisi gitu. Bukan kayak di New York juga gitu, mesti lewat pengadilan dulu baru bisa ngusir dia secara legal. Kalau di Texas jawabannya adalah, mungkin kalau ada beberapa orang-orang kiri yang menonton video gue pasti langsung akan mengkritik tentang masalah housing di Amerika, bahkan mungkin di negara kita. Ya lu salah sih orangnya kalau gue itu anti orang affordable housing. Gue udah ngomong di mana-mana kalau gue itu setuju banget kalau harga rumah itu mesti dicek nih kenapa bisa se-overprice ini nih. Dan gue rasa semua orang berhak untuk bisa menikmati rumah yang gak overprice dan ya bisa memiliki rumah. Ya masalah housing dengan masalah menempati rumah secara ilegal itu bisa menjadi sesuatu yang terjadi bersamaan gitu dan dua-duanya benar. Ya ini kan yang punya rumah juga kelas-kelas menengah atas, nggak yang
elit-elit yang rumahnya dijagain sama satpam gitu loh. Jadi kayak negara tuh abai dan membiarkan mereka tuh kelas bawah sama kelas menengah tuh berantem aja gitu masalah hal-hal yang aneh kayak gini. Dan pemerintah akhirnya nggak perlu dituntut lagi gitu untuk masalah housing dan lain-lain. Jadi buat kalian yang kayak mau mengkritik gua bilang kayak, no ini kan masalah housing Amerika bla 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 bla. Iya gua ngerti ya, gua paham. Tapi solusinya dengan tidak membiarkan orang-orang yang tidak mendapatkan rumah itu jadi squatters dan bisa mengambil properti kelas menengah. Gua nggak tahu sih ya orang-orang kayak di mansion itu udah ada squatter apa nggak. Mungkin ada, cuman gue belum baca. But membiarkan ini terjadi itu tidak mau menyelesaikan masalah housing. Lu hanya akan menambah clash atau pergesekan antar masyarakat dan governmentnya ketawa-tawa di atas hahaha gitu di Amerika gitu kan. Kelas nyari duit dan kelas susah nyari duit berantem lagi. Jadi ayolah step up the game diskusinya. Gue akan lebih terima ketika gue dikritisi kalau misalnya ada apa ya hukum-hukum yang tadi gue jelasinnya dengan kurang baik, kurang tepat. Maka otomatis video ini sangat terbuka sekali untuk teman-teman yang mungkin pelajarin atau ngerti hukum gitu atau mau sedikit menambahkan gitu, silakan komen di bawah. Jadi ya itulah dia cara lu secara mungkin legal untuk menempati rumah yang lu pengen tanpa harus lu ditangkap karena trespassing dan menempati properti orang lain tanpa izin. Ya walaupun lu ujung-ujungnya bisa masuk pengadilan juga ya, bisa bermasalah ya. Gue juga pernah dengar beberapa negara, kalau nggak salah Jerman, bisa jadi gue salah, yang dimana malah pemiliknya itu sengaja gitu masukin gelandangan orang miskin yang nggak punya rumah ke rumahnya gitu secara gratis dan rumahnya bakal ditinggal. Karena kalau misalnya mereka ninggalin rumah tersebut tanpa ada penghuninya dengan waktu yang cukup lama, itu negara bakal kenain denda apa atau pajak apa gitu. Jadi punya properti makin banyak tapi yang ngisi nggak ada, ya lu bakal kena masalah. Solusinya sama mereka punya properti banyak, gelandangan, gembel, siapapun yang nggak punya rumah, homeless, dikasih masuk secara gratis. Dan nggak tahu ya apakah nanti pas sudah ada penghuni atau apa ya diusir pelan-pelan atau gimana lah. Tapi ya beda sama yang Amerika, yang ini emang diminta untuk masuk biar ownernya nggak punya masalah. Yang ini tanpa diminta masuk, mereka masuk sendiri dan emang berharap 30 hari nggak diganggu dan sehingga dia bisa menempati rumah itu untuk secara tidak bermasalah lah, atau ya punya tempat tinggal lah yang layak. So ya, kalau kalian suka sama konten pembahasan hal-hal unik dari Amerika, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Gue pribadi sampai sekarang belum punya rumah, entah sampai kapan. Kalau kalian sendiri gimana, udah punya rumah kah? Kalau masih warisan namanya masih belum punya ya. Atau lu emang sudah mempersiapkan itu semua? Wah, pemikiran lu bahaya juga. Sekian Radio Singha ngebahas hal-hal unik dari Amerika, dan gue Nobening pamit undur diri untuk kita semua. Stay clean and sound.